Mulai atau nunggu? Mulai aja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap nggih pengurus majelis taklim Fatimah serta sahibatul bait Ibu Lina dan sahibatul hajat siapa, Bu Lucy ya? Oh, Bu Lucy nggih. Dan Bu Lina kan sahibul bait sama sahibul hajat. Kalau Bu Lucy kan sahibul hajat. Nggih, Bu Lina kalian Bu Lucy dan segenap pengurus majelis taklim Fatimah dan anggotanya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Lucy dan Ibu Lina beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ini kan bulan apa? Dzulqa'dah. Kalau mengutip dari buku Sirah Nabawiyah itu disebutkan bahwa di antara hal yang terjadi di bulan Dzulqa'dah ini adalah pernikahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Zainab binti Abi Jahash Al-Asadi. Jadi Zainab binti Jahash Al-Asadi. Nama aslinya beliau adalah Barrah dan diganti menjadi Zainab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan beliau. Saat menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia Siti Zainab radhiyallahu anha itu sekitar 35 tahun.
Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya saat itu 58 tahun. Ada beberapa hikmah ya yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, bolehnya menikahi sepupu. Itu diantaranya hikmahnya itu. Karena Zainab binti Jahash itu masih sepupu. Sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram, masih kan halal menikah dengan sepupu. Sepupu itu adik kakak, Sepupu itu gini, kayak Bu Isur punya kakak Bu Kinung, anak atau Bu Aming Suyitno. Itu anak-anaknya Bu Isur sama anak-anaknya Bu Aming itu sepupu. Boleh menikah. Walaupun seperti saudara tapi itu bukan mahram. Jadi boleh menikah. Jadi Nabi menikahi Siti Zainab radhiyallahu anha notabene sepupu. Bagus. Nggak, kalau di Jawa namanya pancerwali. Ya, boleh sebenarnya. Jadi gini. Saya kan punya adik laki-laki. Anak saya laki-laki, anak adik saya perempuan. Itu anak saya laki-laki bisa, kalau misalnya adik saya berhalangan menjadi wali misalnya, di samping saya bisa jadi wali, anak saya laki-laki bisa jadi wali, monggo-monggo bagi anaknya adik saya yang perempuan itu. Itu namanya sepupu, jadi walinya sepupu. Kalau bahasa Jawanya namanya pancer wali. Bagi sebagian orang Jawa memang tidak boleh nikah, tapi dalam pandangan Islam boleh menikah. Ya, jadi dalam pandangan Islam boleh menikah. Jadi contoh gini misalnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu kan sepupu Nabi dari jalur ayah. Sayyidina Ali itu bisa menjadi wali bagi Siti Fatimah radhiyallahu anha, tapi menikah. Nah, jadi boleh Bu, tidak ada masalah. Sepupu boleh menikah. Nah, kalau di Jawa memang ada sebagian orang Jawa yang melarang, tidak boleh, karena pancer wali namanya. Tapi secara hukum Islam boleh, tidak apa-apa. Satu dulu. Kalau di Jawa namanya pancer wali, dan kalau yang pancer wali gitu. Itu seperti itu. Itu yang Ibu maksud begitu? Ya, siapa Bu namanya? Yang Ibu maksud begitu apa maksudnya? Iya. Jadi kalau dalam hukum Islam boleh. Nggih, kalau dalam tradisi Jawa sebagian memang tidak boleh, tapi dalam ajaran Islam boleh, tidak apa-apa. Contoh yang iya boleh, iya. Iya. Contoh yang paling konkret itu pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau Nabi ini sama Zainab yang saya tahu sepupu dari jalur ibu. Tapi kalau yang Sayyidina Ali itu radhiyallahu anhu itu jalur bapak itu. Kan Abu Thalib itu adiknya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu laki-laki, bapaknya Sayyidina Ali itu Abu Thalib juga laki-laki. Terus Nabi kan anaknya Sayyid Abdullah laki-laki, Sayyidina Ali kan laki-laki. Nah, terus menikahi putri Nabi. Sayyidina Ali ini bisa jadi walinya Siti Fatimah. Tapi bisa menikahi itu. Ya, itu seperti itu. Nah, itu contoh aja. Nah, yang kedua hikmahnya apa? Boleh menikahi mantan istri anak angkat. Istri anak angkat. Kan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha itu tadinya istrinya Zaid ibn Haritha radhiyallahu an. Zaid bin Haritha radhiyallahu an ini sudah seperti anaknya Nabi. Maksudnya anak angkat ya. Anak angkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau berdua ini, Zaid bin Haritha radhiyallahu an sama Siti Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ini ada ketidakcocokan dalam rumah tangga. Jadi setiap kali bertemu itu sering berantem. Akhirnya Siti Zainab radhiyallahu anha mengajukan cerai gugat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai hakim saat itu.
Akhirnya dipanggil Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu oleh Nabi. Ini Zainab mengajukan cerai gugat. Kamu mau nggak menceraikan Zainab radhiyallahu anha? Zaid bin Harithah tidak mau menceraikan. Tidak mau menceraikan. Karena beliau sayang sama istrinya. Nah, Zainab ngasih argumentasi Zainab itu. Zainab ngasih argumentasi bahwa aukamakal dalam sirah itu ya, kurang lebih ini mafhum riwayat. Kalau saya pertahankan pernikahan ini, saya takut nambah dosa terus. Beliau khawatir agamanya terancam. Maka beliau mengajukan cerai gugat itu. Nah, karena Zaid bin Harithah tidak mau menceraikan, maka Nabi bertanya kepada Zainab radhiyallahu anha, kamu mau nggak mengembalikan maharnya Zaid berupa kebun saat itu? Kata Zainab radhiyallahu anha, siap, bahkan saya kasih bonus katanya. Jadi kalau istri yang minta cerai, maka mahar yang telah diberikan dikembalikan sebagai iwat ganti ya. Karena bercerai itu haknya suami, tapi diambil oleh istri. Singkat kata singkat cerita, karena Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tidak mau menceraikan, dalam sirah itu akhirnya yang memutuskan pernikahan beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai hakim. Jadi pernikahan itu bisa putus, satu karena kata cerai dari suami, yang kedua karena kata putus dari hakim, atau yang ketiga karena ada pembatal pernikahan seperti murtad misalnya. Itu pernikahannya. Nah, kapan hari viral ada potongan video, bukan video lengkap, potongan video, termasuk Ustadz Abdul Somad yang dipotong videonya itu, yang mengatakan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali ada kata talak dari suami. Dengan contoh kasus potongan video ibu-ibu juga yang mengatakan bahwa ada seorang istri gugat cerai kepada suami, sudah ada keputusan dari pengadilan talak bain sughra, diputus oleh hakim, tapi kata di video itu tidak sah putusan hakim itu karena yang bisa memutus pernikahan hanya kata talak dari suami. Cuma sayangnya videonya potongan semua itu. Ini saya mau kasih tahu panjenengan bahwa di dalam fikih keluarga, fikih pernikahan munakahat itu, pernikahan bisa putus satu karena kata talak dari suami, atau yang kedua kata putus dari hakim, atau yang ketiga namanya fasah ya, atau yang ketiga karena ada pembatal pernikahan seperti murtad misalnya, keluar dari Islam, itu batal itu. Ya otomatis kalau suami misalnya murtad keluar dari Islam, atau istri yang murtad keluar dari Islam, itu batal pernikahannya kalau dalam masa iddah, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid atau 3 bulan bagi yang menopause. Kalau suaminya balik lagi masuk Islam, maka kembali sebagai suami istri tanpa akad nikah baru. Nggak perlu. Kalau masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddah, dia tobat masuk Islam kembali, harus akad nikah baru. Karena sudah habis masa iddahnya. Kalau putusan hakim, tok sepihak misalnya, jadi suami nggak mau menceraikan, yang mutus akhirnya hakim, tok gitu ya, namanya tolak bain sughra. Maka putus pernikahannya dan tidak bisa rujuk kecuali akad nikah baru. Ada kejadian orangnya tidak datang, tapi tidak apa-apa, ini bukan aib mungkin karena ini kan ya. Ini cerita. Saya cerita saja. Gak usah nebak-nebak siapa, karena orang sini soalnya, gak usah nebak-nebak. Tapi ini kejadian hukum ya. Jadi suatu saat itu ada seorang istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Lama prosesnya sampai suatu saat hakim memutuskan putus dengan putusan talak bain sughra. Suratnya dikirim ke rumahnya. Yang terima suaminya. Yang terima siapa? Suaminya. Sama suaminya disembunyikan suratnya itu. Ya namanya suami istri kan masih ada aktivitas kikuk-kikuk gitu kan. Namanya juga, ya kan namanya masih suami istri kan, belum ada putusan tadi kan. Begitu ada putusan, melakukan hubungan suami istri. Suratnya disembunyikan sama suaminya. Setelah hubungan suami istri, dia ngomong ke istrinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, monggo.
Kata istrinya, kata suaminya, maaf Pak, sudah ada surat dari pengadilan. Gugatan cerai kamu dikabulkan. Ini sudah putus talak bain sughra. Sambil nangis-nangis telepon saya itu. Pagi-pagi habis begitu itu telepon saya. Pagi-pagi. Ustadz, bagaimana? Saya takut zina, Ustadz, saya takut zina katanya. Ini sama suami saya suratnya disembunyikan, nggak ngomong-ngomong. Kalau ternyata pengadilan sudah mengabulkan putusan itu, jadi kita sudah melakukan aktivitas suami istri. Gimana? Kadang enak, gimana nih? Kan sambil telepon itu. Saya bilang sama beliau gini, ibu tidak berdosa, insya Allah. Ibu tidak tahu. Yang nakal suami ibu itu harus tobat dia, saya bilang itu. Terus gimana Ustadz? Loh, ntar ibu pengen lanjut sebagai suami istri apa enggak? Saya bilang gitu. Kalau ibu mau lanjut sebagai suami istri, akad nikah baru, saya bilang. Karena talak bain sughra itu tidak bisa rujuk, harus akad nikah baru. Tapi kalau ibu tidak mau lanjut sebagai suami istri, ya sudah putus berdasar surat itu, surat hakim itu. Nah, jadi kata putus dari hakim itu bisa memutus pernikahan. Nah, itu makanya saya ditanya orang, bagaimana kalau ada kenakalan di dalamnya, misalnya main suap misalnya. Oh itu bukan urusan misalnya yang dicurangi suami, itu bukan urusan suami, itu urusan hakim sama Allah nanti itu. Karena putusan hakim itu memiliki legalitas hukum secara agama untuk memutus hukum pernikahan itu. Soalnya gini Bu, beberapa kasus keluarga itu ada sebagian suami itu walaupun sudah diputus oleh hakim, dia merasa saya tidak pernah mengatakan cerai sama kamu, kamu masih istriku itu. Padahal sudah turun surat dari hakim, putusan dari hakim sudah turun. Itu kalau secara hukum agama sudah putus pernikahan, itu namanya fasah. Kalau di pengadilan namanya cerai sepihak itu, fasah namanya. Nah atau hulu itu suami dipanggil. Terus ditanya, mau nggak kamu menceraikan istrimu? Kalau dia mengatakan, oke, cerai biasa berarti. Suami dipanggil, ayo ceraikan istrimu. Oke, cerai biasa, talak biasa, bisa rujuk kalau itu. Tapi kalau gini, ceraikan istrimu, enggak mau saya. Ceraikan, enggak mau. Saya mau tapi dibayar dulu. Wah, minta bayaran dia. Boleh begitu itu? Boleh, iya boleh. Nanti, begitu dibayar, dia putuskan kata talak, dia ikrarkan kata talak depan istrinya, itu talak bain sughra namanya. Jadi nggak bisa rujuk, harus akad nikah baru kalau mau kembali sebagai suami istri. Kalau gitu dia harus menikah dulu sebelumnya atau sudah setelah putus cerai dia bisa langsung menikah lagi? Ya, harus nunggu masa iddah. Ada kan sughra. Kalau kubro baru sama laki-laki lain dulu. Ya. Ini sughra. Wes, jadi singkat cerita, itu dulu terjadi karena sudah dipublikasikan di publik dulu yang Huges itu. Huges itu dulu Alvin itu mantan suaminya, itu nggak mau menceraikan Huges kecuali dibayar 1 miliar kan. Sama Huges dibayar itu. Dulu di medsos dulu bukan medsos, ya berita selebriti atau apa itu seperti itu. Ustadz kok tahu, orang nanya ke saya. Jadi boleh suami menuntut bayaran untuk mentalak istrinya, Bu. Itu namanya khulu namanya. Itu cerai gugat, itu jatuhnya talak bain sughra sama dengan fasah. Nah, termasuk juga dengan ikrar talak suami itu. Ikrar talak suami yang sharih itu tidak butuh penafsiran, itu jelas hukumnya jatuh talak. Tapi kalau kinayah itu butuh niat suami. Contoh misalnya, udah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Maksudnya apa ini, pulang kampung? Apa dalam pengertian cerai? Harus clear dulu. Ya, kalau nggak clear, ya berarti bukan cerai. Itu kinayah namanya, ya. Ya, masih belum putus kata, belum jatuh hukum talak. Termasuk kalau suami mengatakan, "Udah, kita pisah aja." Itu pisah apa pengertiannya? Pisah dalam arti pisah cerai, ya, atau pisah sementara untuk instruksi itu harus ditanyakan itu. Itu seperti itu. Iya, monggo. Jadi itu istrinya orang tuanya sakit. Iya. Nah, suaminya nggak boleh ke rumah orang tuanya. Terus kalau kamu mau pergi silakan, tapi jangan pulang lagi. Yang ngomong gitu siapa? Suaminya. Oke. Nah, dia nggak jemput selama 3 bulan.
bilang itu udah masa Jatuh talak nggak? talak, jatuh talak. Kamu silakan pergi, kalau pergi jangan balik lagi gitu ya. Itu mesti diklarifikasi dulu. Nah, saya itu Iya. klarifikasi itu ya. Nggih, nggih. Udah sana. Enggak, saya udah mau cerai aja gitu. Suami ngomong gitu. Ya berarti dia berkata begitu, itu sudah jatuh hukum talak. Ya, berarti itu sudah talak satu. Berarti sudah dihitung masa iddah itu. 3 bulan itu tinggal nambah 10 hari lagi udah satu masa iddah. Masa iddah sudah habis. Kalau masa iddah sudah habis, tidak bisa rujuk kecuali akan nikah baru. Atau istri menikah sama laki-laki lain. Ya, itu harus diklarifikasi. Secara hukum agama ya. Kalau secara hukum negara tetap mesti ke pengadilan dulu. Seketok palu dulu. Ya, silakan Bu Vina ya. Bu Vina ya. Bu Vina kan? Ya, biar mantap hati saya. Jadi pada Nabi Muhammad itu apa itu Ustaz? Itu akhirnya difasah. Difasah itu dicerai sepihak oleh Nabi. Karena Zaid bin Harisah kan nggak mau menceraikan kan? Beliau nggak mau menceraikan, akhirnya diputus dengan fasah. Diputuskan sepihak oleh Nabi. Karena alasannya adalah khawatir agama terancam. Sehingga dalam Islam itu ada rumus Bu ya. Hadisnya dari Ibnu Majah, Nabi bersabda, ayyum mamro'atin sa'alat zaujaha talaqaha bi ghairi udrin lam turih raihatal jannah. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan hukum yang benar, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Di antara alasan yang benar di antaranya itu adalah agama terancam. Itu siapa ya Ustaz? Zainab radhiyallahu anha, beliau merasa khawatir kalau pernikahannya dipertahankan, khawatir nambah banyak dosa. Karena tiap ketemu berantem, ada ketidakcocokan. Nah, makanya terus kemudian beliau, daripada saya nambah dosa ya Rasulullah, mending saya cerai saja. Itu ketika menggugat cerai suaminya, apa kata Zainab radhiyallahu anha? Saya tahu suami saya ini orangnya soleh, orangnya baik, orangnya ahli ibadah. Dipuji suaminya itu. Cuman saya tidak tahan apa bla bla pokoknya intinya begitulah. Yang sampai akhirnya beliau setiap kali ketemu sih minta berantem. Kalau kata para ulama di antara analisa fikihnya adalah gini. Itulah kenapa pernikahan itu sepatutnya sekufu. Sekufu itu sepadan. Kan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu ini bekas budak. Sementara Zainab binti Jahsy itu radhiyallahu anha itu darah biru. Jadi bukan cuma cantik, cuantik pakai kof. Jadi darah biru sama darah merah kan kurang tradisinya beda gitu loh. Rupanya makanya dalam Islam itu sepatutnya lah sekufu. Orang kalau nggak sekufu itu penyesuaiannya agak sulit. Kalau nggak lapang dada betul susah. Gitu seperti itu. Ini bukan soal kasta bukan, tapi lebih kepada penyesuaian antara suami istri itu kan ya. Wong beda jenjang pendidikan aja bisa mailbox kalau bicara itu. Misalnya gitu. Nah, tapi makanya butuh kelapangan dada. Tapi dinikah lagi enggak itu? Akhirnya cerai sampai habis masa iddah. Terus nanti akhirnya, nah ini saya bilang Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW atas perintah Allah. Untuk memberitahukan kepada orang-orang bahwa menikahi mantan istri anak angkat itu boleh. Karena saat itu di kalangan orang Arab ada seperti larangan begitu menikahi mantan istri anak angkat. Nah, Islam menyatakan boleh dan Nabi diperintah oleh Allah untuk mempraktekkan hal itu. Itu seperti itu. Dan yang lamar tahu siapa? Yang lamar Fatimah Zainab, yang lamar Zainab binti Jahsy adalah Zaid bin Harisah sendiri. Melamar untuk mantan suaminya, melamar untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini anak angkat karena kan enggak ada hubungan darah ya Ustaz. Iya. Tapi kalau ibu tiri itu enggak boleh ya Ustaz. Bagus. Saya mau terangkan dulu. Menikahi ibu tiri, bapaknya meninggal misalnya gitu ya, atau cerai dari bapaknya, terus anaknya si bapak ini mau menikahi ibu tirinya, boleh apa tidak? Boleh, asal si ibu tiri belum disenggamai oleh ayahnya. Tapi kalau ayahnya sudah pernah menyenggamainya, tidak boleh. Tapi saya ada Bu Vina mau saya cerita nggak? Iya. Tapi ini bukan orang sini ini, orang Harapan Indah sana, tetangga saya. Jadi ada bapak-bapak sepuh nanya ke saya. Bapak-bapak sepuh nanya ke saya. Ustadz, saya kan menduda kata beliau. Saya mau nikah lagi. Karena istilahnya saya butuh ada yang nemani saya. Dan ada yang mau sama saya Ustadz. Cuman
saya kan sudah nggak bisa begitu, Ustaz. Maaf, nggak bisa begitu. Nanti bagaimana status istri saya dengan anak saya? Apakah bisa menikah kalau misalnya saya meninggalkan supaya jadi mahram itu loh, supaya nggak bisa menikah lagi gimana? Ya bapak harus begitu sama istri supaya istri bapak mahram sama anak tiri bapak sama anak bapak gitu. Kalau nggak bisa begitu, ya berarti masih bukan mahram karena kan suatu saat bisa dinikahi oleh anak bapak kalau bapak meninggal. Gimana cara saya nggak bisa begitu, Ustaz? Masa nggak bisa? Gimana caranya lah saya bilang gitu. Oh, yang penting masuk, ya yang penting masuk lah. Bagaimana caranya saya bilang gitu. Bener saya serius itu. Karena ini masalah hukum ya. Saya bilang pokoknya wong buyo apa carane pokoknya ya sudah kata dia gitu. Ya sudah. Ya nggak tahu caranya bagaimana itu. Jadi ada Bu Vina, sangat mungkin ada yang seperti itu. Jadi karena dia hanya butuh teman dia di usia tuanya misalnya supaya bisa merawat dia misalnya dan ada yang mau kan. Ya sudah nggak ada masalah. Tapi dia ngomong apa adanya saya nggak bisa begitu dia bilang gitu. Karena kan kalau udah usia sepuh itu kan harapan hidup itu. Jadi kan ada perjuangan hidup, ada pegangan hidup, ada tatapan hidup, ada pandangan hidup, ada yang ini kayaknya harapan hidup. Itu seperti itu. Itu diantara hikmahnya Bu ya, diantara hikmahnya. Jadi banyak hikmah dari pernikahan Nabi bersama Fatimah binti Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ini, mulai dari bolehnya menikahi sepupu, mulai dari bolehnya menikahi mantan istri anak angkat, iya betul. Terus bolehnya gugat cerai seorang istri kepada suami dengan alasan hukum yang benar, diantaranya adalah karena agama terancam misalnya. Terancam bukan terancam, kalau terancam itu enak makanan. Terus kemudian yang keempat diantaranya lagi adalah tentang putusnya pernikahan bisa putus karena keputusan hakim. Jadi tidak harus ada talak dari suami. Jadi Fatimah binti Jahash radhiyallahu anha ini diputus oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai hakim saat itu. Nah, jadi makanya hati-hati jangan sampai kita gegabah atau sembarangan. Bon, lanjut nggih. Karena kita nggak lagi bahas fikih keluarga. Kemudian yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Nabi melaksanakan haji itu di bulan Dzulqa'dah. Loh Ustaz, kok bulan Dzulqa'dah? Hajinya tetap di bulan Dzulhijjah. Tapi Nabi sampai di Mekah itu bulan Dzulqa'dah. Jadi mengadakan perjalanannya di bulan Dzulqa'dah, masuk di Mekah di bulan Dzulqa'dah, langsung melakukan umroh haji. Ya, Nabi itu haji wadanya di bulan Dzulqa'dah, berangkatnya dari Madinah sampai di Madinah itu masih bulan Dzulqa'dah, seingat saya itu. Masih bulan Dzulqa'dah. Pada tanggal 6 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan haji wada. Terdapat sumber yang menyebutkan tanggal 10 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, Nabi berkhutbah terakhir kalinya di depan umat Islam dikenal dengan khutbah wada. Nabi itu hajinya tetap bulan Dzulhijjah ya. Kalau bulan haji itu bulan apa aja bulan haji Bu? Syawal, Dzulqa'dah, sebagian bulan Dzulhijjah itu bulan haji. Nabi berangkat ambil di bulan Dzulqa'dah. 10 ada yang mengatakan 6 Dzulqa'dah, ada yang mengatakan 6 Dzulqa'dah. Begitu sampai sehingga sependek yang saya ingat ya, Nabi itu sampai di Mekah itu masih bulan Dzulqa'dah. Langsung melakukan umroh haji. Ibu-ibu kalau haji, kalau yang langsung ke Mekah kan langsung langsung umroh haji, langsung umroh haji biasanya. Umroh haji. Nah, jadi singkat cerita, setelah umroh haji, Nabi itu enggak tahallul. Setelah umroh haji Nabi enggak tahallul, Nabi lanjut dengan ihramnya, tapi para sahabat disuruh tahallul. Ibu tahu nggak maksudnya apa? Kalau umroh haji terus tahallul, berarti haji tamattu. Nah, para sahabat disuruh oleh Nabi untuk haji tamattu. Nabi sendiri nggak tamattu. Nabi qiran, lanjut. Beliau bersabda, "Okamakal, saya sebenarnya mau tamattu," kata Nabi. Tapi saya membawa binatang hadyu saya dari Madinah, dari kampung kan, dari negeri saya. Berarti saya tidak boleh tahallul, saya harus terus berihram sampai hadyu dipotong. Makanya Nabi hajinya haji qiran.
nyambung pakai ihram terus dari umroh haji sampai nanti tahallul awal ya, sampai tahallul awal. Kalau di kita, kalau untuk orang Indonesia ya biasanya total 18 hari pakai begitu berarti kurang lebih. Nah, itu kalau di total, karena kan kita datangnya kadang lebih awal kan kadang gitu. Tapi tergantung umroh hajinya sih. Kalau umroh hajinya sudah mepet waktu tarwiyah atau waktu Arafah ya sebentar. Ya, singkat kata pokoknya butuh waktu yang lebih lama lah gitu. Singkat kata singkat cerita, Nabi haji kiron, sahabat disuruh haji apa? Tamattu. Ibu paham nggak maksudnya ini? Ini rumus Bu ya, ini rumus. Apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumusnya itu. Dari kejadian ini hikmahnya apa? Yang pertama, apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Garis bawah yang terakhir itu Bu, gini Bu. Banyak orang yang beranggapan kalau Nabi tidak melakukan berarti dilarang. Padahal beda antara larangan Nabi dengan apa yang Nabi tinggalkan itu beda. Haji tamattu itu Nabi meninggalkan. Tapi Nabi nyata-nyata memerintahkan. Berarti haji tamattu itu bukan cuman hal yang bagus, tapi hal yang sangat utama karena Nabi memerintahkan. Tapi Nabi meninggalkan pilih kiron. Model haji ada berapa Bu? 3 ya. Ada kiron, ada tamattu, ada ifrad. Ifrad boleh nggak ifrad? Boleh, tidak ada masalah. Yang paling utama kan tamattu. Tapi Nabi pilih kiron karena Nabi ada kasus itu tadi, hajinya dibawa dari Madinah. Makanya saya ulang, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Contohnya haji tamattu. Haji tamattu itu Nabi meninggalkan tamattu. Tadinya Nabi mau tamattu. Nabi ganti menjadi kiron. Nabi tidak bertahallul. Nah, bisa dipahami ya? Itu contoh. Contoh yang lain banyak Bu. Yang Nabi nyata-nyata meninggalkan tapi tidak dilarang. Justru disyariatkan. Ingin tahu contohnya lagi? Puasa Daud. Salat duha yang mana? Meninggalkan. Tapi Nabi masih mengerjakan kalau itu. Masih mengerjakan. Kalau puasa Daud, Nabi mengajarkan tapi Nabi tidak melakukan. Kalau puasa Daud, Nabi mengajarkan kepada Abdullah ibn Umar ibn Al-As radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi mengajarkan puasa Daud tapi beliau nggak puasa Daud. Jadi puasa Daud itu nyata-nyata disyariatkan walaupun Nabi meninggalkan. Nah, itu contoh. Satu lagi deh biar tambah mantep. Maksudnya biar kita nggak gegabah mengatakan ini Nabi tidak melakukan berarti dilarang. Itu kesimpulan yang keliru. Jadi jangan pernah kita beranggapan hanya karena Nabi tidak pernah melakukan terus itu tidak benar, itu salah. Yang betul adalah yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumusnya itu. Yang Nabi perintahkan laksanakan, yang Nabi larang tinggalkan, yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Satu lagi Bu ya, saya tunjukkan bahwa Nabi meninggalkan tapi itu adalah nyata-nyata diperbolehkan. Dalam hadis Sahih Bukhari diantaranya, pernah suatu saat Nabi kita Muhammad SAW itu ditawari makan dob. Dob itu binatang biawak, tapi bukan biawak lebih tepatnya. Dia kadal gurun ya. Kadal Mesir. Orang nyebutnya kadal Mesir. Makannya dedaunan, dia kayak iguana gitu, makan dedaunan, bukan biawak kita yang makan anak ayam itu, bukan. Singkat kata singkat cerita, Nabi ditawari makan itu, beliau mboten kerso, tidak mau. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, hadisnya Bukhari itu, apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi enggak. Hanya saja kaum saya enggak biasa makan binatang ini. Akhirnya yang makan siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Karena takutnya karena Nabi tidak mau dikira haram kan? Apakah haram ya Rasulullah? Kata Nabi tidak haram. Hadisnya Bukhari itu. Nah, yang tadi hadisnya ada yang Sahih Muslim dan macam-macam. Jadi makanya singkat kata singkat cerita, apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Ini ngaji Bu ya, saya mau agak luaskan pembahasan gini. Seringkali kan orang menuntut adanya contoh.
Mana contoh dari Nabi? Mana contoh dari Nabi? Bu, catat baik-baik. Sunnah itu tidak hanya berkaitan dengan contoh, karena kalau contoh itu sunnah fi'liyah. Sementara kalau kita pernah ngaji ilmu hadis, sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Bahkan nanti ada namanya sunnah hamiyah bahkan. Kalau sunnah tarkiyah itu tidak ada itu. Itu istilah baru dari sebagian orang yang terlalu semangat. Sunnah meninggalkan. Ya, saya ulang ya Bu ya. Sunnah qauliyah ucapan, Nabi mengucapkan dan belum tentu Nabi melakukan. Contoh tadi puasa Daud Bu. Nah, puasa Daud. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, tapi Nabi tidak melakukan. Disyariatkan. Yang pertama. Yang kedua, Nabi melakukan. Walaupun misalnya Nabi tidak menyabdakan, tapi Nabi melakukan, misalnya begitu ya. Maka hal itu merupakan bagian dari sunnah juga, namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu Nabi melakukan, tapi Nabi mungkin tidak menyabdakan, tapi juga mungkin menyabdakan. Kalau contoh yang dua-duanya itu gini, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau mau salat lihat saya, kata Nabi. Atau khudu anni manasikakum. Kalau ingin tahu caranya haji, ikuti cara saya. Nah, lihat saya bagaimana hajinya. Itu seperti itu. Terus ada lagi sunnah takririyah. Nabi tidak menyabdakan, Nabi tidak melakukan, Nabi mendiamkan. Seperti ada seorang sahabat Nabi yang ngerjakan qobliyah subuh setelah subuh, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dia ngerjain qobliyah subuh kan. Kata Nabi tanya, sholat apa ini? Saya tadi datang jenengan udah sholat subuh ya Rasulullah. Saya belum qobliyah subuh, saya kerjakan sekarang. Nabi mendiamkan. Itu namanya sunnah takririyah. Nah, jadi sahabat didiamkan oleh Nabi. Atau pernah misalnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu suatu malam beliau diminta oleh kaum wanita menjadi imam sholat tarawih. Sehingga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tidak sholat bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW malam itu, termasuk sepemahaman saya termasuk sholat isya. Jadi beliau jadi imam bagi kaum wanita. Selesai sholat itu besoknya cerita, ya Rasulullah tadi malam saya tidak ikut gabung dengan panjenengan karena saya diminta oleh kaum ibu untuk jadi imam mereka sholat berjamaah. Dan Nabi mendiamkan. Nah, mendiamkannya berarti itu apa? Boleh, tidak apa-apa. Nah, saya sering kalau pengajian ibu-ibu itu ditodong, sekalian jadi imam sekalian ya. Jadi saya jadi imam bagi kaum ibu, saya laki-laki sendiri, imam saya perempuan semua. Boleh, tidak ada masalah. Ada contohnya ada. Rasulullah tidak mencontohkan, tapi Ubay bin Ka'ab yang mencontohkan dan Nabi membenarkan. Itu, Nabi mendiamkan, berarti itu dibenarkan. Itu boleh, itu namanya sunnah takririyah. Ada sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu Nabi tidak menyabdakan, Nabi menyabdakan, tapi Nabi tidak sempat melakukan. Karena Nabi mencita-citakan. Hamiyah itu cita-cita. Beliau pernah bersabda begini, nanti tahun depan kalau saya ada umur, saya mau puasa tanggal 9 Dzulhijjah juga. 8 Muharram, 9 Muharram dan 10 Muharram. Maaf saya salah. Ternyata Nabi nggak sampai melakukan karena beliau keburu wafat. Itu namanya sunnah hamiyah namanya. Nabi mencita-citakan walaupun beliau nggak sempat sampai melakukannya. Itu. Jadi itu namanya sunnah apa tadi? Hamiyah. Sunnah hamiyah. Nah, jadi makanya Bu, kalau kita sudah ngaji, kita jangan lagi cuman menanyakan mana contohnya. Bukan begitu, ada dasarnya enggak ini gitu. Nah, dasar itu nanti bisa sunnah fi'liyah, qauliyah, takririyah, termasuk hamiyah tadi itu. Nah, jadi kalau kita memaksakan contoh berarti kita hanya menggunakan seperempat dari sunnah. Padahal sunnah itu kalau lihat dari totalitasnya tadi ada 4 atau 3 lah paling enggak. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Ini diantara hikmah haji wada Bu diantaranya. Yaitu haji wada itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan haji qiran. Sementara sahabat banyak yang mengerjakan dengan haji tamattu. Ya, walaupun nanti ada dibolehkan haji ifrad dalam hal ini. Karena ada 3 model haji. Lanjut. Kemudian yang ketiga terjadinya perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah ini terjadi pada akhir Dzulqa'dah dan awal Dzulhijjah tahun ke-5 Hijriah. Allah memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Quraidah.
salah satu suku kabilah Yahudi di Madinah. Perang ini dipicu karena pengkhianatan kaum Yahudi terhadap kesepakatan bersama. Karena mereka melanggar kesepakatan bersama di Madinah, bahkan mereka berkhianat, berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diserang. Nah, dalam perang Bani Quraidah ini ada kejadian menarik, Bu. Ada kejadian menarik. Ini hikmah fikihnya, Bu ya, hikmah fikihnya. Satu saat Nabi bilang kepada para sahabat ketika hendak ke Bani Quraidah, kata beliau berpesan, jangan berhenti sebelum sampai di Bani Quraidah. Saya ulang, jangan berhenti sebelum sampai di Bani Quraidah. Dalam perjalanan itu waktu asar mau habis, Bu. Dalam perjalanan menuju ke Bani Quraidah itu waktu asar mau habis. Terjadi perdebatan di antara para sahabat. Yang satu mengatakan, ini kita harus sholat. Karena waktu sholat mau habis ini. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta di An-Nisa itu. Ini waktunya terbatas ini. Yang satu mengatakan, Rasulullah melarang kita berhenti. Kecuali sampai di Bani Quraidah. Kan atiullah wa atiur Rasul. Kan taati Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh berhenti. Akhirnya terjadi dua kubu, Bu. Dua kubu. Yang satu sholat di perjalanan akhirnya. Karena waktu asar mau habis, sholat. Yang satu lagi ngerjakan sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah. Karena ternyata sampai di Bani Quraidah itu maghrib, Bu. Akhirnya mereka kubu yang kedua ini mengerjakan sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah. Karena mentaati perintah Nabi kita Muhammad SAW. Tunggu dulu. Ibu tahu nggak? Nabi termasuk yang mana? Yang sholat di sana. Di Bani Quraidah di waktu Nabi termasuk yang mengerjakan sholat asar di waktu maghrib di Bani Quraidah, Nabi. Tapi Nabi menyalahkan yang sholat di perjalanan? Enggak. Karena dua-duanya punya argumentasi, punya ijtihad. Itulah kemuliaan Islam, Bu. Dalam Islam itu kadang perbedaan itu bukan kadang, oleh Nabi perbedaan yang argumentatif itu diapresiasi dengan pahala dua-duanya. Dalam hadis Sahih Bukhari Nabi bersabda, kama qala idza jitahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid. Seorang yang ngerti hukum atau penguasa, ada yang mengatakan hakim itu penguasa, ada yang mengatakan orang yang ngerti hukum. Kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Nah, jenengan tuh kalau ngikut pendapat ulama, selama pendapatnya jelas nonton nggih. Karena level ijtihad kita kan level ijtihad orang awam, milih pendapat ulama yang kita serap gitu ya. Itu enggak usah khawatir, Bu. Bener pahalanya 2, salah pahalanya 1. Tetap ada pahala. Ada pahala, enggak ada dosa. Selama kita enggak ngawur loh ya. Kecuali kalau kita ngawur. Saya ikut ulama ini. Ulama sapa Mukidi? Wah, gak jelas. Kalau ulama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, mau Imam Mukidi misalnya. Ini kaitan dengan bakso Mukidi maksud saya. Misalnya. Jadi bisa enggak ini coba bisa dipahami ya maksudnya ya? Nah, itu maksud saya. Pun gitu. Jadi ini diantara hikmah, Bu, hikmah kejadian di Bani Quraidah. Dan memang ada yang mengatakan itu kejadian sebelum disyariatkan sholat khauf. Ya, tapi ada yang mengatakan enggak, sampai sekarang pun masih boleh andekan kita itu dihadapkan pada pilihan yang sulit misalnya. Ya, kita kalau di dalam fikih madzhab Syafi'i itu misalnya ibu-ibu kena macet di tol. Sementara tadi zuhur udah sholat ini. Enggak dijamak karena perkiraan prediksi tol lancar. Ternyata masuk tol macet. Waktu asar udah mau habis, mau turun enggak bisa ini. Kalau dalam madzhab Syafi'i ya, itu boleh kita sholat li hurmatil waqti. Dalam mobil kita sholat aja apa adanya. Ya tayamum seadanya dengan tidak nutup aurat, najis juga enggak apa-apa. Apa adanya, nanti sampai di rumah diulang. Namanya i'adah namanya. I'adah namanya. Iya, i'adah itu mengulang. Nah, mengulang itu andaikan di perjalanan meninggal tidak punya hutang sholat karena sudah dihitung sholat. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau ibu khawatir daripada nggak dapat sholat, mending ditarik asarnya ke zuhur gitu. Daripada kalau khawatir. Ya, tapi kalau ibu nggak khawatir, ya tadi Bismillah bonek aja. Tapi kalau ternyata kejebak macet, ya hormatil waktu itu solusinya itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuman menjamak sholat dalam kota itu jangan sering-sering kata Imam Hambali.
Jadi kalau menjamak sholat tapi nggak boleh qasar ya kalau dalam kota ya, hanya boleh menjamak. Tapi darurat boleh ya Ustaz? Ya boleh, ya itu gini. Secara garis besar aja ya. Kalau kita bicara perdebatannya banyak, tapi secara garis besar menjamak sholat itu alasan utamanya karena ribet, itu aja deh. Kayak banjir kemarin Ustaz. Iya makanya karena ribet, ya ribet. Berarti kalau Iya. dalam keadaan misalnya hajat yang Mhm. pernikahan misalkan Ya. ibu pengantin tuh Iya. diperbolehkan. Boleh, tidak apa-apa. Tapi jangan sering-sering, nggak sering-sering tuh mantunya. Artinya boleh asal kalau kata Imam Hambali boleh, tapi jangan sering-sering. Tapi secara umum ini saya ulang terlepas dari perdebatan yang ada ya. Secara umum alasan utama jamak itu karena ribet, kalau qasar karena keluar kota. Jadi kalau qasar itu karena perjalanan luar kota dengan jarak tertentu. Kalau Qasar itu menggabungkan meringkas. Ya betul. Untuk yang 4 jadi 2. Sementara kalau jamak di dalam kota pun boleh dengan alasan karena keribetan itu, tapi jangan sering-sering kata Imam Hambali. Kalau dalam kota ya, jangan sering-sering. Ya. Ya, maksud jadi pagar ayu tiap minggu kan enggak. Kalau lagi belanja gimana Pak Ustaz? Tamsit. Ada musola di Tamsit. Iya. Enggak, karena barangnya banyak takut hilang misalnya. Enggak, misalnya. Kalau bisa tidak jamak tentu lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa dan harus memilih daripada enggak apa-apa. Jadi pilihannya gila Bu, daripada nggak sholat, terpaksa sholat pakai hukum yang paling ringan. Maka itu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau kita nggak sholat, itu masalah itu. Kalau kita keluar kota Ustaz. Iya. Keluar kotanya sih sebenarnya ya belum memenuhi ini ya, kayak ke Bogor, ke Puncak. Iya. Belum sampai 80 km. Iya. Tapi kita melakukan jamak qasar atau hanya juga jamak aja? Kalau saya dalam jarak kurang dari 80 kilo, saya lebih suka jamak. Walaupun saya pernah ditodong, saat itu luar kotanya belum terlalu jauh, baru Tangerang aja. Tapi dari pihak rombongan minta saya untuk dijamak qasar aja. Akhirnya saya terpaksa menggunakan madhab Dhohiri. Dalam madhab Dhohiri itu ya asal keluar kota, walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, tidak ada masalah kita jamak qasar. Yang penting sudah beda. Ya betul. Pernah juga saya ke Depok, jamaah saya ini mintanya jamak qasar aja. Ya Depok kan belum jauh kan? Kadang-kadang macetnya itu. Nah iya. kilo ya? Iya. Masanya dia minta jamak qasar. Ya udah saya dalam hati saya ke Dhohiri aja. Ikut madhab Dhohiri. Terpaksa itu namanya. Ya, jadi saya sebenarnya bukan pendapat saya. Kalau pendapat saya sebenarnya jamak saja, karena masih terlalu dekat. Tapi intinya gini Bu, itu udah keluar kota intinya. Kan Depok udah luar kota kan, bahkan udah beda provinsi kan. Kalau Bekasi sama Depok nggak beda. Enggak, Jakarta. Saya kan Jakarta misalnya saya Jakarta. Iya sih, dia ngajak saya orang Bekasi sih. Masih satu provinsi ya masih. Iya. Iya. Itu beda provinsi. Jangan Bu, masih terlalu dekat. Ya, kalau saya tetap mengacu pada 83 kilo kurang lebih. 83 kilo. Bandung. Ya. Apalagi kalau Garut. Ibu Sumedang ya, udah pindah. Iya, ini memang Sumedang memang ya. Bercanda Bu. Baik, itu ya Bu diantara hikmah kejadian di Bani Quraidah. Berikutnya berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah. Itu juga terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu Bu, Nabi kan mau umroh ceritanya, dihadang di Hudaybiyah, gak boleh masuk. Singkat cerita, dibuatlah perjanjian damai antara pihak Mekah dan pihak Madinah. Isinya gencatan senjata selama 10 tahun intinya. Ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Tapi poin-poin perjanjiannya itu sangat merugikan kaum muslimin secara kasat mata.
para sahabat mengatakan, udah kita perang aja ya Rasulullah. Ngapain tanda tangan perjanjian yang merugikan kaum muslimin? Di tengah-tengah usulan perang aja, tiba-tiba turun surah Al-Anfal ayat 61, Bu. Al-Anfal ayat 61. Kata Allah dalam ayat itu, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Kalau mereka orang-orang kafir Mekah itu Nabi ngejak kamu damai, turuti saja kata Allah. Tapi dengan catatan kamu bertawakal hanya kepada Allah. Bu, kalau belum turun wahyu Nabi musyawarah. Sahabat mengusulkan perang aja deh. Tapi begitu turun wahyu gak pakai musyawarah, ngikut ayat. Wahyunya mengatakan apa? Turuti tanda tangan itu walaupun tampak kasat mata merugikan kaum muslimin. Tapi syaratnya satu kata Allah, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Akhirnya Nabi tanda tangan, Bu. Begitu tanda tangan, Nabi bertawakal hanya kepada Allah. Ibu tahu apa yang terjadi? Itu kan tahun 6 Hijrah. Tahun 7 Hijrah Nabi ditipu, Bu. Perjanjian itu dilanggar oleh pihak Mekah. Ada sekutu Madinah diserang oleh sekutu Mekah, perjanjian dilanggar berarti. Itu tahun ke-7. Berarti Nabi ditipu kan? Ada perjanjian yang dilanggar berarti Nabi ditipu. Tahun ke-7 Hijrah, tahun ke-8 Hijrah Nabi bergerak menuju ke, ada yang mengatakan tahun ke-7 juga. Karena itu nanti ada kejadian namanya Umroh Qadha namanya. Umroh Qadha karena Nabi tidak jadi umroh tahun ke-6, tahun ke-7 Umroh Qadha. Itu sekaligus ada yang mengatakan Fathu Mekah. Yang saya mau garis bawah gini, Bu. Ini rumus dalam Islam ya. Kalau kita khawatir akan terjadi yang tidak baik, ada ketakutan dalam diri kita, segera tawakal kepada Allah. Kalimat tawakal yang Allah ajarkan antara lain berkaitan dengan masalah ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran 173. 174-nya Allah janji apa yang ditakutkan nggak akan terjadi. Kalaupun terjadi ya selamat tadi itu. Nabi tanda tangan sambil berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat tawakal gitu okamakal. Nah, begitu tawakal ternyata apa yang terjadi, Bu? Yang ditakutkan terjadi, yang dikhawatirkan terjadi. Nabi ditipu itu. Tapi Nabi selamat, nggak cuma selamat, bahkan dapat bonus. Apa bonusnya? Fathu Mekah. Jadi ibarat orang dibanting, Bu. Kalau dia bertawakal kepada Allah, dia seperti karet. Jatuh ke planting ke bawah, tapi sertanya melesat lebih tinggi. Saya nggak tahu pernah nggak ibu-ibu mengalami satu musibah tertentu, tapi setelahnya malah lebih tinggi melesatnya. Pernah nggak ibu ditipu misalnya atau apa? Kelihatannya buruk memang, tapi setelah itu ada kebaikan yang lebih lagi barokahnya ditipu itu. Saya berada di sini dan izin Allah gara-gara ditipu ini. Saya ke Jakarta kan ditipu saya. Pak ya panjang ceritanya. Ceritanya panjang lah pokoknya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita ya di antara hikmahnya itu. Tapi kita serahkan semuanya pada Allah. Jadi apa yang kita takutkan itu insya Allah tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi selamat kita, gitu loh. Itu barokahnya tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa juga, tapi lebih kepada gini, Bu. Kan ada gelagat yang kasat mata terlihat. Poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu kasat mata merugikan kaum muslimin. Tapi ternyata tidak. Makanya ujungnya pokoknya nanti gini, Bu, gara-gara perjanjian itu ternyata banyak orang intern Mekah itu akhirnya masuk Islam dengan izin Allah. Yang akhirnya berdampak pada Fathu Mekah dan seterusnya itu diantaranya nanti. Itu namanya Nabi itu ditipu. Apa yang dikhawatirkan terjadi itu Nabi ditipu itu. Tapi Nabi selamat bahkan dapat bonus Fathu Mekah itu diantaranya. Nanti beberapa tokohnya kan masuk Islam, termasuk anaknya Abu Jahal namanya Ikrimah radhiyallahu an. Anaknya Abu Lahab namanya Darrah itu juga masuk Islam. Abu Sufyan tokoh utama di Quraisy kafir Quraisy saat itu masuk Islam juga kan akhirnya. Masih banyak lagi lah yang lain-lain. Ngoten nggih. Jadi kalau kita ada ketakutan tawakal kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal. Insyaallah apa yang kita takutkan tidak terjadi. Kalaupun terjadi kita selamat. Yang penting selamatnya itu. Dan bahkan tidak jarang dapat lebih dengan izin Allah. Ya, maunya Pak. Baru ya perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalaupun terjadi yang penting kan selamat gitu.
Kalau ya semoga Allah selamatkan kita semua dari aneka bahaya. Amin. Terus ada juga kejadian yang menarik, Bu. Di dalam ada menarik, ada mendorong ya. Ada kejadian di mana dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan karena Nabi nggak jadi umroh, otomatis Nabi tahallul dan harus memotong kambing dam karena nggak jadi umroh kan, karena sudah ngambil miqat di Bir Ali. Nah, Nabi menyuruh para sahabat untuk melakukan hal itu, tapi nggak ada sahabat yang melakukan, Bu. Nggak ada sahabat yang melakukan. Nabi sedih. Beliau masuk ke kemahnya. Jadi ada masa di mana Nabi nyuruh itu nggak dituruti, Bu. Ada masa. Nah, saat itu Nabi curhat ke istrinya. Jadi Nabi pernah curhat juga, Bu. Boleh juga curhat. Yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ditanya oleh Ummu Salamah, ada apa ya Kang Mas Nabi? Iya kan, suaminya kan Nabi. Kata Rasulullah Muhammad SAW, itu orang-orang saya suruh tahallul, tidak ada yang mau. Saya suruh motong dam, tidak ada yang mau. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tidak usah disuruh, jenengan aja mulai. Akhirnya Nabi itu tahallul, memulai tahallul, mencontohkan tentang mempraktekkan tahallul dengan para sahabat. Nabi memotong binatang damnya itu. Akhirnya sahabat ngikuti. Itu yang kalau kata Imam Syafi'i apa, Bu? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa lisan. Kadang nasihati anak nggak mempan. Tapi kalau kita orang tua mau berubah lebih baik, kadang anak ngikuti itu insya Allah. Ya contoh, keteladanan itu penting. Kita nyuruh anak belajar, kitanya nggak mau belajar sama aja, sami mau. Mari akeming akan rawon. Bu, ini karena sudah hampir maghrib, silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Boleh di luar tema boleh. Silakan. Ye, monggo. Kemudian kalau membongkar makam terus memindahkan itu, Pak Ustaz. Nggih. Itu dibolehkan. Bagus. Terus kalau menumpuk jenazah, apakah harus hubungan misalnya suami istri terus anak atau bagaimana, Pak Ustaz? Sebentar, yang pertama memindahkan makam dulu ya. Boleh apa enggak? Kalau sekiranya tidak ada udzur syar'i, sebaiknya jangan dilakukan. Misalnya khawatir abrasi sungai, kalau nggak dipindah nanti hilang. Yang kedua, misalnya ada pembangunan jalan tol untuk kemaslahatan umum sehingga terpaksa makam digali misalnya, atau BKT itu dulu. Nah, jadi ada kemaslahatan umum yang mendesak untuk dilakukan sehingga terpaksa menggusur makam. Nah, itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak ada keperluan itu, sebaiknya nggak. Ya jangan, kalau itu sebaiknya jangan. Kenapa jangan? Karena makam itu kehormatan bagi jenazah. Kadang kita bongkar makam, bentuk tubuhnya udah berantakan, nanti takutnya jadi fitnah. Wah, dia diazab gitu. Atau kondisi di mana kadang makam masih utuh, terus jadi makam keramat. Nah, itu kan tidak bagus nanti, khawatirnya gitu. Itu yang pertama, gitu. Ya, yang kedua apa tadi, Bu? Menumpuk jenazah antara bapak dan anak misalnya. Suami istri. Ya. Sebenarnya gini ya. Kalau di Saudi itu kan memang bentuknya itu padang berbatu ya. Jadi kayak ada kotak gitu di dalam itu. Terus tidak diuruk, dia cuman kayak beton ditutup gitu, jadi dibuka gini aja. Kalau jenazah masih ada ditutup lagi. Kalau sudah nggak ada, itu tulang-tulang yang tinggal serpian tulang itu ditaruh di kayak wadah itu, terus di kuburan itu kayak ada rak-raknya gitu. Taruh di situ, baru jenazah baru masuk. Nah, kalau di kita kan tanah diuruk kan ya. Jadi biasanya ada prediksi kira-kira jenazah ini sudah hancur setelah berapa tahun. Anggaplah 3 tahun misalnya. Apalagi udah 10 tahun lebih. Yakin sudah habis jenazah. Begitu digali ternyata kok masih ada, harus tutup lagi, jangan digabung karena masih ada jenazahnya.
Tapi kalau jenazahnya sudah habis, tinggal apa? Itu bolehlah nanti dipinggirkan, terus taruh jenazah yang baru. Atau begini, jenazah yang pertama dalam banget, jenazah yang kedua di atasnya lah, sehingga tidak terlalu dalam. Ya, jadi sebenarnya